Alright, welcome back to Escape. Jadi tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memperbesar ukuran suatu gambar dari ukuran portrait menjadi landscape, atau mungkin dari landscape kalian mau lebih landscape lagi, itu juga bisa. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu content aware, yang kedua itu duplikasi, kemudian kita flipped horizontal untuk membuat landscape ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat ukuran yang lebih portrait, kalian bisa menggunakan trik duplicate, flip, vertical. Jadi vertical, horizontal. Jadi kita langsung saja ke Photoshop. Jadi kita pertama-tama buat canvas dulu. Jadi kanvasnya misalnya 800 kali 800. Kemudian di sini ada dua gambar. Kalian bisa saya akan pilih gambar pertama dulu. Jadi kita akan membuat gambar ini menjadi landscape dengan cara content aware. Jadi content aware itu kita seperti memperbesar gambarnya, tapi tidak mempengaruhi objek yang ada di gambar itu. Jadi di gambar ini ada seseorang yang berdiri di pantai, kemudian kita ingin memperbesar backgroundnya, pantainya jadi lebih luas. Jadi contohnya seperti ini. Untuk memperbesar kanvas secara cepat, kalian bisa menggunakan crop tools. Nah, kemudian kalian perlebar saja. Nah, perlebar seperti ini, 2 kali lipatnya, ya. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian di gambar ini, kalau misalnya kalian memperbesarnya mentah-mentah seperti menggunakan transform tools seperti ini, kemudian kalian memperbesar seperti ini, hasilnya nggak maksimal karena backgroundnya memang sih jadi besar, jadi lebar, tapi objeknya juga jadi lebar. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita pertama raster dulu gambarnya, karena ini smart object. Jadi karena smart object ini, mengapa smart object? Karena kita tadi barusan menyeleksi gambar pertama ke canvas. Jadi saat kita menyeleksi ini ke canvas, dia akan berubah menjadi smart object. Jadi seperti ini. Ada lambangnya. Kemudian kalian harus rasterize the layer. Kalian harus raster dulu layernya. Klik kanan pada layer gambar tersebut. Kemudian kalian pilih raster layer, rasterize the layer, dan hilang simbolnya. Kemudian kalian bisa klik edit. Kemudian disinilah caranya, edit. Kemudian content aware scale. Nah, kalau di sini baru dia akan memperlebar backgroundnya, tapi objeknya tetap di situ. Jadi objeknya itu paling dia tidak bergeser atau berubah sedikit pun. Paling kalau berubah juga sekian pixel. Jadi kalian bisa melihat di sini. Nah, background ini yang menjadi lebar, bukan objeknya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi background yang lebar, objeknya tetap. Ini akan hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya langsung ditarik, itu objeknya juga ikut ketarik gitu. Jadi ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan duplicate and flip, horizontal or vertical. Jadi kita buat canvas baru lagi, canvas 800. Kemudian kita pakai gambar kedua.
Nah, pada gambar kedua ini, misalkan ini sudah landscape ukurannya, cuman kita ingin membuat lebih landscape lagi. Jadi kita tarik saja seperti ini. Kemudian karena bagian atas ini masih kosong dan bawah juga masih kosong, ada ruang kosong, kita bisa memperbesar gambar ini seperti ini. Nah, kemudian ini kan proporsional. Kemudian kalian bisa untuk ruang kosong kedua, dua sisi ini kita bisa menggunakan duplikat atau ya duplikat, dan kemudian kita flip horizontal. Kalau vertikal itu atas dan bawah, kalau horizontal itu kanan dan kiri. Kemudian kalian bisa pilih rasterize, jadi raster dulu layernya, kemudian pilih selection. Ingat selection tools ini. Jadi kemudian ini namanya selection tools. Oh, rectangular apa itu, marquee tool. Ya, bagian inilah pokoknya. Untuk menyeleksi suatu gambar. Kemudian kalian bisa seleksi di sini sebagian saja, karena jangan sampai terkena objeknya, jadi sebagian saja. Kemudian kalian bisa tekan Ctrl J untuk menduplikasi hasil seleksi itu. Kemudian kalian klik kiri di poin ini. Kemudian kalian klik kanan pada objeknya, kemudian pilih flip horizontal. Nah, dia akan mereflek bagian ini. Kalian letakkan tepat di sebelah kanan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian konfirmasi. Kemudian kalian lihat hasilnya lebih seperti menyatu, cuman dia reflect gitu. Dia menyatu tapi dia reflect. Jadi seperti kelihatan menyatu gitu. Kemudian kalau ada ruang kosong warna putih seperti ini, kalian bisa ngakalin dengan klik layer bagian ini. Kemudian kalian tarik saja. Nah, selesai. Jadi masih kelihatan menyatu. Yang penting kelihatan seperti menyatu. Kemudian di bagian sebelah kiri kita menggunakan cara yang sama. Kita seleksi lagi. Jangan sampai terkena objeknya. Kemudian kalian tekan Ctrl J. Pastikan layer yang terseleksi itu bagian yang originalnya ya, yang ini. Gambar yang di tengah itu. Yang di tengah ini, kalau yang layer 1 ini kan bagian yang kanan. Kalau layer image 2 ini itu gambar yang tengah, gambar awalnya. Jadi pastikan terseleksi, baru kalian tekan Ctrl J. Nah, kemudian ini hasilnya. Cara yang sama, kita flip lagi ke flip horizontal. Kalian bisa klik, kemudian klik kanan, kemudian flip horizontal. Kemudian kalian posisikan bagian ini tepat di samping gambar yang semula. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian nah, masalahnya kalau di sini ruang kosongnya cukup banyak, yang pertama. Kemudian mataharinya juga ada dua matahari, jadi kita harus menghilangkan mataharinya. Tapi caranya kita langsung saja tarik pada bagian kiri ini. Nah, tarik saja, tarik sampai melewati kanvas. Jadi seperti ini. Nah, meskipun caranya terlalu memaksa, tapi ini juga kelihatannya nggak masih terlihat seperti menyatu gitu, tapi flip. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai,
Misalnya kalian lihat ada garis putus ini, sebenarnya ini bukan garis yang memisahkan gambar ini. Kalau kita zoom ini sebenarnya menyatu. Nah, kalian bisa flatten all the layers, flatten aja. Jadi caranya klik ini, kemudian pilih flatten image. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kelihatan seperti menyatu tapi flat, atau ada seperti reflection, cuman nggak kelihatan karena kita sudah memanipulasinya dengan cukup baik. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah content aware, dan cara kedua adalah dengan flip. Jadi terserah kalian lebih suka cara yang mana. Karena kalau kita menggunakan content aware di gambar kedua ini, mungkin objeknya bakalan ikut terpengaruh karena karena dia objeknya itu bakalan bergeser sedikit, mungkin 0, sekian pixel. Cuman kalau misalnya kalian punya ada gambar portrait, kemudian hanya satu objek di tengah, dan itu kelihatan seperti jauh dari jarak dari kamera gitu. Jadi kalian bisa menggunakan content aware, lebih efektif ya. Kalian bisa coba aja. Oke, jadi sekian dulu dari tutorial memperlebar background portrait menjadi landscape. So see you next time and thank you for watching.